Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, BestBiz ID. Apabila Anda ingin ada saham Anda dianalisa, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan drop di Facebook ataupun Instagram yang terdapat di kolom deskripsi. Mari kita mulai sebuah market review untuk perdagangan hari ini dengan terakhir minggu ini hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Pada market outlook tadi pagi kami mengatakan bahwa hari ini 55% IHSG akan berada di dalam zona merah karena banyaknya faktor-faktor eksternal yang akan menekan IHSG. Dan kalau kita lihat IHSG sendiri sebenarnya dibuka di 6.263,044. Lalu sempat terjun ke titik terendahnya di pembukaan ke 6.245,308 dan sempat juga naik ke titik tertingginya ke zona hijau ke 6.307,683 dan akhirnya IHSG ditutup di 6.258,750 dengan terjadi pelemahan 0,51% atau 32,049 poin. Jadi kalau kita lihat IHSG sendiri hari ini memasuki hari kedua melemah berturut-turut setelah hari sebelumnya tanggal 4 melemah 1,35% dan hari ini melemah 0,51%. Jadi nyaris 1,9% terjadi pelemahan di IHSG. Dan kalau kita lihat jumlah transaksi yang terjadi adalah lebih besar dari kemarin, 16,673 triliun. Tercatat 187 saham menguat dan 306 saham melemah. Nilai pasar atau market capital dari IHSG adalah 7.379,230 triliun. Dan kalau kita lihat hari ini investor asing melakukan penjualan atau net foreign sale dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 956,86 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat kurs rupiah hari ini juga kembali terpukul, di mana rupiah melemah 136 poin atau 0,96% ke 14.328. Harga emas di pasar dunia melemah 5,65 poin atau 0,33% ke 1.692,70 dan kalau dirupiahkan adalah 779.250. Dan dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing maupun dijual oleh investor asing, maka kita melihat yang dijual dulu oleh investor asing. Paling banyak dijual oleh investor asing adalah Inco atau Vale Indonesia Tbk, di mana investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 69,8 miliar. Sahamnya turun juga paling banyak 6,79% atau 375 poin ke 5.150. Di posisi kedua ada ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Net foreign sale 67,4 miliar, sahamnya turun 100 poin atau 1,16% ke 8.500. Di posisi ketiga ada United Tractors Tbk atau UNTR, net foreign sale 60 miliar rupiah, sahamnya turun 550 poin atau 2,46% ke 21.800. Di posisi keempat ada Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, net foreign sale 49,8 miliar rupiah, sahamnya turun 75 poin atau 1,15% ke 6.475. Di tempat kelima ada satu-satunya saham yang berada di dalam zona hijau, yaitu Cepin atau Carun Pokpan Indonesia Tbk. Sahamnya naik 50 poin atau 0,79% ke 6.350 dan mencatatkan net foreign sale sebesar 44,7 miliar rupiah.
Lalu kalau kita berpindah ke saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA menjadi saham yang naiknya paling banyak, yaitu 400 poin atau 1,19%, net foreign buy 95,6 miliar, dan harganya adalah 34.000. Dan BBCA sendiri merupakan salah satu saham yang kami rekomendasikan di rekomendasi kemarin. Kemudian INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper, di mana net foreign buy 46,2 miliar, sahamnya turun 550 poin atau 4,35% ke 12.100. Di posisi ketiga ada Bank Rakyat Indonesia Tbk, net foreign buy 26,3 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 0,21% ke 4.770. Di posisi keempat ada Tekim atau Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk, net foreign buy 24,9 miliar, sahamnya turun 4,74% atau 650 poin ke 13.050, sekaligus menjadi saham dengan penurunan terbanyak dalam daftar saham yang dibeli oleh investor asing. Kemudian ada BBTN di tempat kelima atau Bank Tabungan Negara Persero, net foreign buy 23 miliar, sahamnya turun 20 poin atau 0,94% ke 2.110. Kemudian kita beralih ke bursa regional Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang telah ditutup dengan negatif atau mengalami penurunan 65,789 poin atau 0,23% ke 28.864,320. Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 0,47% atau 138,5 poin ke 29.098,289. Sedangkan Shanghai Composite Index melemah 0,04% atau 1,5 poin ke 3.501,990. Dan Straits Times Index Singapura melemah 0,11% atau 3,35 poin ke 3.011,430. Sedangkan indeks LQ45 melemah 0,75% atau 7,105 poin ke 941,363. Dolar indeks sendiri nampak menguat 0,31% atau 0,281 poin ke 91,912. Dan memang menguatnya dolar indeks akan menjadi ancaman tersendiri bagi bursa regional Asia maupun bursa dunia lainnya, baik Eropa maupun Amerika. Ini nampak dengan posisi Dow Jones Index Future yang kembali melemah 0,5% atau 154 poin ke 30.731. Dan market Amerika sendiri nampaknya sedang menanti data pengangguran atau jobless claim yang akan diumumkan hari ini, dan hasilnya pasti akan mempengaruhi bagaimana market Amerika hari ini. Tapi kalau kita lihat dari market Eropa hari ini, indeks yang ada di Eropa yang sudah baru saja dibuka ternyata mengalami penurunan yang hampir sama, hampir senada, di mana FTSE 100 Index London melemah cukup tajam 1,08% atau 71,63 poin ke 6.579,250. Dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI melemah 1,03% atau 144,97 poin ke 13.911,370. Lalu bagaimana dengan IHSG? IHSG kami prediksi di hari Senin nanti hanya 51% berada di dalam zona merah. Kenapa? Karena kami melihat dolar indeks yang naik, kemudian naiknya kupon obligasi Amerika yang tentu saja akan menekan kembali indeks Amerika maupun indeks Eropa. Sedangkan kenapa hanya 51%, sedangkan hari ini kita memprediksi 55%? Karena IHSG sudah mengalami penurunan 2 hari hampir 2%. Jadi bisa saja ada kemungkinan IHSG memantul. Dan itu akan kita coba pertajam lagi di market outlook yang akan terbit hari Senin sebelum opening market nantinya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia.
Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, Best Biz ID. Sampai jumpa.